We are speaking about closing the sky. You can't decide to close or not to close. You can't decide. If you are united against the Nazism and this terror, you have to close. Sahabat Kompas.com, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kini tak lagi meminta untuk bergabung dengan NATO. Hal ini disampaikan Zelensky beberapa hari setelah NATO menolak permintaannya untuk memberlakukan zona larangan terbang di Ukraina. Menurutnya, sikap tersebut malah justru membuat dirinya dan Ukraina dipandang sebelah mata, ibarat meminta sesuatu dengan berlutut. Namun demikian, ia juga mengaku paham NATO tak ingin konflik Rusia-Ukraina semakin melebar jika mereka memenuhi permintaan zona larangan terbang. Saat ini ia pun menyatakan terbuka untuk berkompromi pada status dua wilayah pro-Rusia, Donetsk dan Luhansk. Di sisi lain, Rusia akhirnya memberlakukan gencatan senjata di 5 kota di Ukraina. Gencatan senjata ini berlaku pada 9 Maret 2022, pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu setempat. Dalam praktiknya, gencatan senjata ini bertujuan untuk evakuasi penduduk sipil, terutama bagi warga Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, dan Mariupol yang ingin meninggalkan wilayahnya. В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Keputusan gencatan senjata pun disambut baik oleh Ukraina. Meski begitu, Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk meminta agar Rusia menepati janjinya. Ia tak ingin baku tembak kembali terjadi saat proses evakuasi warga. У нас є негативний досвід, коли навіть взяті на себе зобов'язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь-Запоріжжя, а також Волноваха-Покровськ. До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка Російської Федерації була виконана і люди змогли покинути свої місця, де вони зараз укриваються від вогню градів і нищівного вогню, який їх вбиває. Kekhawatiran Ukraina terhadap potensi serangan Rusia benar-benar terjadi. Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kembali menyerang negaranya di tengah situasi gencatan senjata. Menurut Zelensky, serangan tersebut mengakibatkan rumah sakit anak-anak dan bangsal bersalin di kota Mariupol rusak parah. Dalam situasi ini, ia pun kembali meminta dukungan untuk pemberlakuan zona larangan terbang di atas Ukraina. Selain itu, ia juga masih meminta dukungan negara-negara barat untuk memasok persenjataan. I'm sorry that I'm speaking again and again about this problem, but we spoke about children hospitals, etc. And you know the number of these child deaths and so we are speaking about closing the sky. You can't decide to close or not to close. You can't decide. If you are united against the Nazism and this terror, you have to close.
Serangan Rusia terhadap Ukraina ini mendapat perhatian dari berbagai negara, salah satunya Polandia. Mereka berencana mengirimkan sejumlah jet tempur era Uni Soviet ke Ukraina. Sebagai gantinya, Polandia meminta jet tempur F-16 dari Amerika Serikat. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan langkah tersebut merupakan keputusan yang harus disepakati bersama oleh aliansi NATO. Polska nie jest stroną tej wojny. Chcemy, żeby jak najszybciej zapanował pokój i NATO również nie jest stroną tej wojny. Tak poważna decyzja jak przekazanie samolotów musi być jednomyślną i jednoznacznie podjętą decyzją przez cały Pakt Północnoatlantycki. Dlatego podjęliśmy tę decyzję i dzisiaj ta decyzja leży w rękach NATO, leży w rękach Amerykanów. Usulan pengiriman jet tempur MiG-29 ke Ukraina ini pun ditolak oleh pemerintah Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby menyebutkan usulan itu justru bisa menimbulkan permasalahan baru bagi seluruh aliansi NATO. Dengan mengirim jet tempur, Rusia dikhawatirkan bisa menganggap NATO sebagai bagian dari konflik. The intelligence community has assessed that the transfer of MiG-29s to Ukraine may be mistaken as escalatory and could result in a significant Russian reaction that might increase the prospects of a military escalation with NATO. Therefore, we also assess the transfer of the MiG-29s to Ukraine to be high risk. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.